Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Ayu Atmanovita. Saya mahasiswa jurusan D4 Teknik Elektroindustri Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pengisian dan pengosongan tangki air secara otomatis, yaitu tugas dari praktek teknik otomasi industri. Program yang kita butuhkan untuk membuat tugas ini yaitu ada dua, yaitu CX Programmer dan juga CX Designer. Untuk memulai tugas ini, pertama-tama kita harus membuat programnya terlebih dahulu di CX Programmer. Untuk pembuatan programnya, pertama-tama kita buka dulu CX Programmer. Kita pilih CPM yang jenis PLC yang akan kita gunakan. Bisa kita kasih nama di sini. Kita oke, maka tampilan awalnya seperti ini. Untuk membuat komen, kita bisa pilih dari shortcut di atas ini ya. Misalkan kita buat di sini 0.00 untuk tombol start. Kemudian kita bisa buat LD note untuk tombol stop. Kita kasih alamat 001 stop. Dan untuk outputnya kita bisa pilih dua jenis. Ada yang seperti ini. Kita kasih alamat 1000. Bisa juga ini adalah coil dari 1000, jadi nanti ketika 1000 dia nyala, dia juga akan nyala. Di sini kita bisa juga pakai misalkan timer atau juga counter. Kalau timer tuh dia tim 0. Misal kita pakai waktunya itu, di sini kita bikin timer aja namanya. Di tim ini, tim 0 ini kita kasih waktu misal 5 detik. Oke. Nanti dia otomatis seperti ini. Ini adalah cara kita memasukkan programnya ya. Kita ingin membuat tombol start, stop, hidup, kemudian timer menyalakan sesuatu. Seperti ini adalah dasar-dasar pembuatan programnya. Dan untuk tugas ini saya sudah membuat programnya sebelumnya. Di sini. Ini dia. Jadi akan saya jelaskan saja program yang sudah saya buat. Di sini ketika tombol start dinyalakan, nanti di CX Designer kita buat tombolnya, maka dia akan membuat output 1000 ini dia hidup ya, nyala. Jadi kontak 1000 ini fungsinya untuk menyalakan seluruh program ya. Jadi ketika nanti dia mati, semua program juga akan mati. Ketika dia nyala, semua program juga akan nyala, seperti itu. Nanti tujuannya apa, kenapa saya buat seperti ini, nanti akan saya jelaskan lagi. Ini tombol stop. Ini juga fungsinya stop. Ini adalah anak coil dari counter. Jadi nanti ketika counter di bawah ini dia sudah menghitung 5 kali, maka dia akan on. Dan ketika dia on, ini sudah menghitung 5 kali, dan ketika dia on, maka dia akan membuat coil ini akan terbuka sehingga mematikan seluruh programnya. Jadi ketika output 1000 ini dia nyala, hidup, maka dia akan menyalakan ini output 1001, yaitu MV pengisian. Pengisian di sini adalah binary increment. Di sini fungsinya nanti akan membuat seolah-olah tangki itu terisi air gitu. Ini hanya visualisasi aja sebenarnya. Kalau misalkan nanti mau diaplikasikan ke tangki beneran, ini nggak wajib digunakan, tapi ini karena mau kita buat desainnya ya, seolah-olah biar kita tahu gitu, kita kapan dia penuh, kapan dia nggak penuh, kita tambahkan ini. Nanti teman-teman akan lihat bagaimana dia fungsinya di desain.
di CX Designer-nya. Ini alamatnya D0. Kemudian ketika D0 ini udah sama dengan D1, nanti kita setting D1-nya juga di CX Designer ya, maka akan menyalakan output S1 penuh ini. 03. Ketika S1 penuh ini nyala, maka dia akan menyalakan motor pengaduk. Motor pengaduk ini juga akan menyalakan timer. Jadi ketika motor pengaduk itu nyala, timer juga akan bekerja. Ketika motor pengaduk nyala dan timer bekerja, ketika timer sudah bekerja, misalkan dia sudah menghitung 5 detik, maka dia akan on. Ini juga akan on, akan membuat output stop ini nyala. Output stop ini akan menyalakan MV2 pengosongan. Lah, ini tadi di sini ada anak koil hidup. Kenapa ditaruh juga di sini? Jadi fungsinya itu biar ketika si output hidup ini kita stop ya, di atas ini kan dia tombol stopnya kita taruh di sini di hidup ya. Jadi ketika ini dia stop, dia off. Jadi ketika programnya ini sedang dalam program pengosongan pun, maka dia juga akan off gitu. Jadi ketika program pengisian dia off, ketika program pengosongan dia juga akan off. Jadi ketika kita stop dimanapun, ketika dia sedang mengosongkan atau mengisi, dia akan langsung berhenti seperti itu. Kalau ini tadi nggak ada, ini tidak kita pakai, kita langsung menyalakan MV1, maka ketika kita pencet tombol stop dan yang menyala itu sedang adalah MV pengosongan, maka dia akan menunggu airnya kosong terlebih dahulu. Dia nggak akan langsung berhenti programnya. Nunggu airnya kosong, nyampe ke MV pengisian lagi, baru dia akan mati seperti itu. Jadi ketika kita tekan stop nanti, dia nggak akan langsung stop gitu. Makanya kita bikin hidup. Sebenarnya bisa juga sih kita tambahkan tombol NC stop di sini. Cuman ini agar ketika program-program fiktif yang lain tuh ini juga bisa lebih efektif gitu untuk dimatikan. Kemudian ini sama seperti yang di atas tadi fungsinya, cuman dia decrement ya, jadi nanti dia akan mengurangi setiap 2 second, dia akan mengurangi jumlah dari D2 nih, dari DO nih ya. Kemudian ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ini counternya ketika prosesnya sudah nyala mati pengisian dan pengosongannya bekerja 5 kali, maka dia akan men-off-kan programnya seperti itu. Ketika ini sudah kosong lagi, maka nanti dia akan naik lagi ke sini. Ini air stop, dia akan nyala lagi seperti itu. Jadi nanti dia berulang. Ini programnya. Nanti kita work online dulu jika mau dipasangkan ya dengan CX Designer. Dan jika mau dipasangkan dengan CX Designer, jangan sampai ada 2 program PLC yang terbuka seperti ini. Jadi yang ini kita close aja teman-teman. Kita close aja. Oke. Baru kita masuk ke CX Designer. Ini adalah tampilan awal dari CX Designer. Misalkan teman-teman mau memasukkan push button, ini tinggal diklik push button. Seperti ini, maka akan muncul. Di double klik, kita di sini akan men-set alamatnya. Serial ini kita pakainya nih yang IO. Ini terserah kita, misalkan kita mau pakai dia buat yang start, berarti kita pakai alamatnya yang 00 karena start tadi 00. Oke. Ini color shape-nya ini bisa diganti sesuai dengan keinginan kita, terserah mau diganti yang apa, misal seperti ini atau ini. Ini terserah teman-teman semuanya. Misalkan ini yang start, oke. Kemudian ini bisa kita kasih label juga, misal kita kasih label on ya, on. Oke. Seperti ini. Yang off pun juga akan sama seperti itu. Kemudian kita jika ingin menggunakan outputnya, kita bisa pakai yang ini, yang bit lamp. Ini desainnya bisa diganti teman-teman.
bisa diganti, misalkan mau diganti ini ke pipes, misalkan dia jadi tangki seperti ini juga. Jadi dia nanti on off nya dia akan bentuknya tetap tangki ya. Kemudian seperti biasa alamatnya ini bisa kita set alamatnya, misalkan outputnya ini yang pengisian atau yang on, misalkan kita ini MV pengisian berarti dia 001. Oke. Ini bisa kita ganti ukurannya dan desainnya, terserah kita. Seperti ini cara mendesainnya teman-teman. Misalkan ini mau dibikin yang off juga bisa, kita copy aja biar ukurannya sama ya. Kita geser, double klik, alamatnya berarti kita ganti ya, karena off itu dia 01. Oke. Colornya kita bedakan biar nggak sama, kita pakai yang di sini ya. Teman-teman nanti bisa lihat-lihat juga semuanya seperti apa. Ini karena saya sudah bikin sebelumnya, jadi saya ingat tempat-tempat lampunya ya. Kayak gini. Ini on off. Dan saya juga sudah membuat desainnya yang udah selesai seperti ini. Ini sama pengalamatannya sama kayak tadi, ini 01. Colornya sama aja teman-teman. Labelnya di sini tambahkan off. Kemudian yang ini adalah saya kasih alamat dia 1001 tadi adalah pengisian ya. Ini ketika dia off, nanti ketika dia on dia nyala warna merah. Ini pipa ini juga saya alamatkan hal yang sama ya, dia 1001 semua. Yang ini adalah saya alamatkan di pengosongan, dia 1003. Nanti dia nyala juga warnanya merah, saya samakan. Dan yang ini ini pengaduk ya teman-teman, maaf. Yang ini pengosongan, ini tadi 1002. Dia juga nanti akan berwarna merah, jadi dia akan mengosongkan, mengeluarkan airnya. Kemudian ini counter, ini alamatnya di sini. Ini karena tadi counter CNT0 ya, kita bisa ganti juga dia jenis teksnya, backgroundnya, desainnya kita ganti-ganti juga bisa. Dan yang ini tadi yang DM1, ini yang DN0 yang bertambah atau berkurang tadi ya teman-teman. Kalau D1 tadi kan dia yang atas, yang ini yang D2 yang di bawah yang mengurangi di programnya. Jadi kita simulasiin kalau misalkan ini semua sudah dialamatkan, semua sudah didesain, dipilih desain sesuai dengan yang teman-teman inginkan, alamatnya juga sudah sesuai dengan yang ada di program, kita akan mencoba untuk mensimulasikannya. Di sini di tools, kemudian di tes, tentu saja di save terlebih dahulu sebelum disimulasikan. Yes, kita pilih yang ini ya, connect to CX simulator. Kalau misalkan mau ada PLC-nya, bisa teman-teman pilih connect to PLC, dipilih aja tipe PLC-nya. Karena kita nggak pakai PLC, kita langsung aja connect to CX simulator. Kita start. Ini nanti kalau tadi misalkan di CX programmernya itu ada beberapa program yang terbuka, dia nggak akan bisa disimulasikan ya teman-teman. Jadi dia harus satu program aja yang terbuka. Ini udah muncul dia di sini. Ini adalah mode run-nya ya. Ini tadi sudah sempat saya coba. Jadi saya reset dulu. Oke. Kemudian kita pasangkannya dengan yang di sini. Ini. Kita akan coba meng-on-kan. Oke teman-teman, kita on-kan. Ini counternya 3. Di sini juga dia sudah 3 ya teman-teman. Karena tadi sebelumnya sudah saya coba. Ini 3, tapi nanti ketika dia udah 0 dia akan balik ke 5 lagi. Karena sebelumnya sudah saya run. Nih. Ini buat D1-nya saya pilih 100. Untuk batas kosongnya saya pilih 0. Dan kita on kan, apakah ini on-nya tadi kan dia terlink sama start ya. Kita coba apakah dia terhubung. Nyala kan teman-teman. Di PLC di sini simulator dia nyala.
Di sini juga nyala. Ini tadi ya yang saya bilang dia seolah-olah mengisi air ya. Kemudian juga berubah warna, merah, ini jadi biru, ini jadi merah. Karena mereka semua lagi on ya, dia tertaut dengan ini ya, output 1001. Kemudian ini yang pengaduk yang menyala, MV 1003. Kemudian ini adalah pengosongan, kita lihat ke bawah di programnya. Ini dia pengosongan, MV pengosongan dia nyala. Ini juga decrementnya dia nyala, ini jadi dia seolah-olah mengurangi gini. Terus dia akan naik lagi, balik lagi ke yang program awal, karena tadi ya air stop ini menyalakan yang ini, dia nyala lagi. Seterusnya nanti ketika counternya ini sudah 0, maka dia ini akan memutus seluruh program. Jadi ini sudah turun lagi, dia mengosongkan kembali. Desainnya ini terserah teman-teman ya, mau dibikin pipa besi yang flat seperti ini juga nggak apa-apa, mau dibikin berwarna-warni juga banyak desainnya, tadi bisa diganti-ganti. Oke, dia sudah balik lagi, reset, counternya juga udah reset kelima. Kita akan coba on-kan lagi, dan kita akan coba tombol stopnya. Ini adalah ketika pengisian, kita akan coba stop, di off kan, maka dia akan berhenti di 40, ini di 40. Kita on-kan kembali, seperti itu, dia akan nyala kembali. Coba kalau misalkan dia dalam pengosongan, kita off kan, apakah dia akan langsung off. Ini masih mengaduk. Ketika dia sedang mengosongkan, akan kita off kan. Oke, dia juga off teman-teman. Jadi dia bisa di off kan ketika sedang mengisi ataupun mengosongkan, seperti itu. Kalau misalkan mau udah selesai, kita bisa close. Yes. Oke. Mungkin cukup sekian teman-teman penjelasan saya tentang tugas pengisian dan pengosongan otomatis ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan selamat mencoba buat teman-teman yang ingin mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.